Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini untuk mata kuliah Manajemen Operasi dan Inovasi, saya akan membahas terkait dengan forecasting atau peramalan. Jadi, forecasting adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa yang akan datang. Peramalan ini melibatkan pengambilan data historis seperti contohnya itu penjualan tahun yang lalu dan memproyeksikan ke masa yang akan datang dengan pemodelan matematika. Itu yang dinamakan dengan forecasting atau peramalan. Nah, peramalan di sini ada yang namanya peramalan horizon waktu. Ini biasanya diklasifikasikan dengan horizon waktu pada masa yang akan datang dan terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama peramalan jangka pendek, jangka menengah, dan kisaran jangka panjang. Peramalan jangka pendek ini umumnya kurang dari 3 bulan dan memang biasanya waktu paling lamanya yaitu sampai dengan 1 tahun. Nah, ini digunakan untuk perencanaan pembelian, penjadwalan kerja, tingkat tenaga kerja, penugasan pekerjaan, dan tingkat produksi. Yang kedua ada peramalan jangka menengah. Ini rentang waktu 3 bulan sampai dengan 3 tahun. Nah, untuk perencanaan penjualan, perencanaan dan penganggaran produksi, penganggaran kas, analisis berbagai rencana operasi ini menggunakan peramalan jangka menengah. Dan untuk peramalan jangka panjang ini rentang waktu mulai dari 3 tahun atau lebih. Nah, ini biasanya digunakan untuk perencanaan produk baru, pengeluaran modal atau R&D ya, untuk riset development-nya, lokasi atau juga perluasan fasilitas. Nah, untuk peramalan ada yang namanya short term versus longer term. Ya, ini ada peramalan yang pertama itu perkiraan jangka menengah atau jangka panjang. Ini lebih menangani ke masalah yang komprehensif dan mendukung keputusan manajemen mengenai perencanaan dan produk, pabrik dan proses, lebih ke situ. Nah, tetapi untuk peramalan jangka pendek ini biasanya lebih menggunakan metodologi yang beda dari yang jangka panjangnya. Untuk jangka pendek ini cenderung lebih akurat sebenarnya daripada yang jangka panjang. Nah, tipe peramalan ya, perusahaan itu punya 3 tipe peramalan dalam merencanakan operasionalnya untuk masa yang akan datang. Yang pertama, peramalan ekonomi atau economic forecast. Ini biasanya lebih ke menangani siklus bisnis dengan memprediksikan tingkat inflasi, jumlah uang yang beredar, dan contohnya itu seperti pembangunan perumahan gitu ya. Kemudian ada yang namanya peramalan teknologi atau technological forecast. Ini berkaitan dengan tingkat perkembangan teknologi, di mana bisa menghasilkan terciptanya produk baru yang memang lebih menarik. Dan ini memerlukan pabrik dan perlengkapan yang baru kalau dengan teknologi ya, karena tahu sendiri teknologi itu semakin kesini semakin terbarukan. Jadi ini harus menyesuaikan untuk peramalannya. Selanjutnya ada peramalan permintaan atau demand forecasting. Ini proyeksi atas permintaan untuk produk atau jasa dari perusahaan. Nah, 7 langkah dalam sistem peramalan. Yang pertama, menentukan penggunaan dari peramalan itu sendiri, memilih barang yang akan diramalkan, menentukan horizon waktu dari peramalan, memilih model peramalan, mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat peramalan, terus membuat peramalan itu sendiri ya, dan juga memvalidasi serta mengimplementasikan hasil dari peramalan. Pendekatan peramalan ada 2, yaitu pendekatan dari peramalan kuantitatif dan juga peramalan kualitatif. Nah, untuk kuantitatif ya, seperti yang kita tahu, kalau kuantitatif ini menggunakan macam-macam model matematika ya, dan ini bergantung pada data historis. Data historis ini data yang ada di masa lalu, namanya aja history, sejarah yang pernah ada. Jadi datanya itu data masa lalu atau variabel asosiatif untuk meramalkan suatu permintaan. Nah, untuk peramalan kualitatif ini menggabungkan faktor-faktor ya, seperti intuisi dari si pengambil keputusan, emosi, pengalaman pribadi ya, dan juga sistem nilai dalam mencapai peramalan. Ikhtisar metode kualitatif yang pertama itu ada yang namanya jury of executive opinion atau opini dari dewan eksekutif. Nah, ini merupakan teknik peramalan yang menggunakan opini, sesuai dengan namanya, opini dari sekelompok kecil ya. Ya, sekelompok kecil ini tuh ya dari para manajer isinya, manajer tingkat tinggi, untuk membentuk sekumpulan estimasi permintaan. Nah, ini menggabungkan pengalaman manajerial dengan model statistik, dan untuk metode ini ya, opini dari dewan eksekutif ini relatif cepat. Selanjutnya ada metode Delphi. Ini merupakan teknik peramalan yang menggunakan sekelompok proses yang memperbolehkan para ahli untuk membuat peramalan. Nah, dari metode Delphi ini ada 3 jenis partisipan. Yang pertama ada yang namanya pengambil keputusan atau decision makers.
Ini terdiri dari sekelompok orang ya, biasanya berisikan 5 sampai 10 orang. Orang di sini tuh maksudnya adalah ahli ya, expert yang akan membuat peramalan yang sebenarnya. Kemudian ada staff. Staff di sini tugasnya adalah membantu pengambil keputusan ini dengan menyiapkan, mendistribusikan, mengumpulkan dan juga meringkas serangkaian kuesioner dan hasil surveinya. Kemudian yang ketiga ada responden. Ini sekelompok orang, ini biasanya sering berada di tempat yang berbeda, yang penilaiannya cukup dihargai. Ada yang ketiga gabungan karyawan bagian penjualan atau Salesforce Composite. Nah, ini teknik peramalan berdasarkan pada estimasi wiraniaga atau tenaga penjualnya terhadap penjualan yang diharapkan. Nah, ini biasanya merupakan gabungan di tingkat kabupaten dan nasional, sehingga tenaga penjualan ini bisa tahu keinginan pelanggannya itu seperti apa. Tetapi kelemahannya adalah untuk gabungan karyawan bagian penjualan ini biasanya cenderung terlalu optimis karena dia kan gabungan ya, jadi cenderung terlalu optimis, padahal bisa jadi hasilnya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian ada survei pasar ya, ini merupakan metode peramalan yang meminta input dari para pelanggan potensial yang memperhatikan rencana pembelian di masa depan. Nah, apa yang dikatakan pelanggan dan apa yang sebenarnya mereka lakukan itu memang seringkali berbeda. Nah, ini juga terkadang sulit untuk dijawab. Nah, ini ada 5 metode peramalan kuantitatif yang semuanya itu menggunakan data yang ada di masa lampau, data yang sudah pernah ada atau data historis. Yang pertama, ini quantitative forecasting atau peramalan kuantitatif itu ada 2, yaitu time series model atau model data berkala. Yang kedua ada associative model. Yang untuk time series model ini ada 4, yaitu naive approach, moving average, exponential smoothing, dan juga trend projection ya. Kemudian untuk yang associative model ini ada yang namanya linear regression atau regresi linear. Nah, kita kan udah ngomongin apa sih itu tadi ya, kuantitatif forecasting atau peramalan kuantitatif, ada time series model. Nah, apa sih itu time series? Nah, time series itu kumpulan data numerik yang berjarak sama. Nah, ini biasanya diperoleh dengan mengamati variabel respon pada periode waktu yang teratur. Nah, untuk di time series ini ya, perkiraan berdasarkan nilai yang ada di masa lalu. Ini diasumsikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi masa lalu dan masa kini itu akan terus berpengaruh di masa depan. Gitu. Jadi faktor yang mempengaruhi di masa lalu, masa sekarang dan masa depan itu akan sama. Asumsinya seperti itu. Contohnya di tahun 98 ini penjualan 78,7, tahun 99 3,5 sampai di tahun 2002 92,1. Jadi untuk time series ini menggunakan data numerik yang berjarak sama. Contohnya ini kan per tahun. Gitu. Jadi jaraknya sama, 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Kemudian di time series forecasting ini ada 4 komponen ya. Yang pertama itu trend atau kecenderungan. Ya, ini merupakan pergerakan data secara bertahap ke atas atau ke bawah selama bertahun-tahun. Perubahan pendapatan, distribusi umur, atau pandangan budaya yang bertanggungjawabkan pergerakan dalam tren atau kecenderungan. Kemudian ada yang nomor 2 itu ada yang namanya musiman. Ya, ini adalah pola data yang mengulang dengan sendirinya setelah satu periode hari, minggu, bulan, atau mungkin kuartal ya. Contohnya misalkan kita meramalkan penjualan mangga. Mangga itu kan tidak bisa berbuah di setiap bulannya. Itu kan musiman. Ya, gitu. Jadi penjualan mangga itu dipengaruhi oleh musim. Oh, mungkin pas musim hujan mangga jadi berbuahnya banyak kayak gitu. Itu musiman. Kemudian ketiga ada siklus. Ini adalah pola yang terjadi setiap beberapa tahun. Nah, biasanya ini diikat ke dalam siklus bisnis yang memang sangat penting untuk analisis bisnisnya di jangka pendek dan juga di dalam perencanaannya. Kemudian yang keempat ada variasi secara acak. Ini adalah blip di dalam data yang disebabkan oleh adanya peluang dan situasi yang tidak seperti biasanya. Nah, ini ada yang namanya pendekatan awam ya. Pendekatan awam di sini itu tadi ya masuk ke dalam time series atau naive approach ya. Nah, ini ada pendekatan awam.
yaitu sebuah teknik peramalan yang mengasumsikan bahwa permintaan pada periode selanjutnya adalah sama untuk permintaan periode yang sekarang. Ya, ini contohnya di dalam naive approach. Ini contohnya gambar kurva permintaan selama lebih dari 4 tahun dengan kecenderungan pertumbuhan dan indeks musiman. Kecenderungan ini maksudnya tadi adalah tren. Nah, untuk naive approach atau pendekatan awam ya, ini kita asumsikan permintaan pada periode berikutnya itu sama dengan pada periode terakhir. Misalnya, jika penjualan di bulan Mei adalah 48, maka penjualan bulan Juni akan menjadi 48 juga. Balik lagi karena pendekatan awam atau naive approach ya. Naive approach ini kan tadi kita asumsinya permintaannya pada periode berikutnya itu sama dengan periode terakhir atau pada periode sekarang gitu. Nah, terkadang untuk pendekatan awam atau naive approach ini memang lebih hemat biaya dan lebih efisien ya. Nah, ini yang kedua ada yang namanya moving average atau dengan pergerakan rata-rata. Ini ya, forecasting pergerakan rata-rata. Nah, ini merupakan metode peramalan yang menggunakan rata-rata dari periode yang sekarang terhadap data untuk meramal periode yang akan datang. Nah, ini digunakan itu jika sedikit datanya atau justru tidak ada tren di situ, tidak ada kecenderungan ya. Rumusnya yaitu sigma permintaan dalam periode N sebelumnya dibagi dengan N. N ini merupakan jumlah periode dalam pergerakan rata-rata. Contohnya adalah di sini ada Donnas Garden Supply, ini ingin membuat forecasting menggunakan moving average ya, 3 bulanan. Itu meliputi peramalan untuk Januari berikutnya dan untuk penjualan gudang. Nah, di sini pendekatannya penjualan gudang penyimpanan ini ditunjukkan dalam kolom tengah dari tabel yang nantinya bakal saya tampilin ya. Jadi pergerakan rata-rata atau moving average 3 bulan itu ada di sebelah kanannya. Ini untuk moving average-nya. Nah, ini jadi peramalan untuk di bulan Desember adalah 22/3. Ini untuk memproyeksikan permintaan untuk gudang dalam Januari mendatang. Kita menjumlahkan penjualan bulan Oktober, November, dan Desember, kemudian dibagi dengan 3. Ya, peramalan bulan Januari itu ada sebesar 16. Ya, jadi manajemen Donnas Garden ini sekarang memiliki peramalan penjualan rata-rata untuk 3 bulan yang lalu. Jadi untuk caranya ya, ini karena dimintanya untuk 3 bulan, jadi untuk Januari, Februari, Maret ini sebagai bulan dasar perhitungan. Jadi kita cara menghitungnya adalah 10 ditambah 12 ditambah 13 dibagi 3. Hasilnya untuk bulan April ya, itu dengan pendekatan rata-rata itu segini, 11/2/3. Oke, kemudian lagi untuk bulan selanjutnya itu 12 tambah 13 tambah lagi 16. 10 ini udah nggak ikut. Untuk bulan selanjutnya juga gitu, 13 tambah 16 tambah 19 dibagi 3, ini sudah nggak ikut. Sampai seterusnya. Makanya untuk bulan Januari di sini kan tidak ditulisin nih. Nah, kalau gitu bulan Januari itu didapat dari mana, Bu? Ya bulan Januari kita dapetin dari sini kan. Oktober, November, Desember kita tambahin nih. 18 tambah 16 tambah 14 kemudian dibagi dengan 3, maka ketemu bulan Januari. Kalau mau nyari bulan Februari bisa juga, jadi 16 tambah 14 tambah 16 ini dibagi 3, ketemulah untuk forecasting bulan Februari gitu. Selanjutnya yang ketiga ada pergerakan rata-rata tertimbang ya. Ini itu membuat teknik peramalan jadi lebih responsif pada perubahan karena periode yang lebih baru ini akan lebih banyak menggunakan rata-rata tertimbang ya. Jadi kita lebih bisa untuk memutuskan berat mana yang akan digunakan untuk memerlukan beberapa pengalaman ya. Dan ini biasanya digunakan saat tren itu ada ya. Data lama biasanya ini kurang penting ya di dalam rata-rata tertimbang, meskipun ini masuk ke dalam time series yang menggunakan data historis, tapi memang data lama biasanya kurang dipakai kalau untuk yang rata-rata tertimbang. Nah, ini bobot ini berdasarkan intuisi dan seringnya itu berada di kisaran 0 dan 1. Misalnya nih, jika bulan atau periode terakhir bobotnya terlalu berlebih, maka peramalan ini akan mencerminkan perubahan yang tidak biasa dalam permintaan atau pola penjualan yang terlalu cepat. Untuk rumusnya ya, pergerakan rata-rata tertimbang yaitu sigma, ini bobot untuk periode N-nya ya, permintaan dalam periode N dibagi dengan sigma bobot. Di sini ada contoh Donnas Garden Supply ingin meramalkan penjualan gudang penyimpanan dengan menimbang 3 bulan sebelumnya ya. Nah, ini pendekatannya tuh seperti ini. Jadi ini ada contohnya ya. Ini contoh untuk
perhitungan peramalan bulan ini, yaitu ini ada 3 periode ya. Ini bulan saat ini atau bulan terakhir, 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu. Kemudian ini totalnya ada 6. Ya, jadi caranya 3 dikali penjualan terakhir, bulan terakhir, ditambah 2 kali penjualan 2 bulan yang lalu, ditambah 1 kali penjualan 3 bulan yang lalu, kemudian dibagi dengan total rata-rata. Kemudian untuk kasus Donas Garden Supply seperti ini. Nah, ini untuk jawabannya. Jadi actual seed sales atau penjualan yang sebenarnya penjualan aktual di bulan Januari adalah 10, Februari 12, Maret 13. Nah, Maret ini sebagai bulan terakhir. Kemudian Februari sebagai 2 bulan yang lalu, Januari 3 bulan yang lalu, sehingga kita bisa langsung hitung aja untuk hasil peramalan rata-rata tertimbang 3 bulan sebelumnya ya, yaitu caranya adalah 3 dikali penjualan di bulan terakhir. Kalau 3 bulan berarti kan di sini batasnya, berarti penjualan terakhir di bulan terakhir adalah di Maret, yaitu 13. 3 kali 13 ditambah 2 kali penjualan 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu dari bulan Maret adalah Februari, yaitu 12 ditambah 1 dikali 10 ini adalah 1 kali penjualan di 3 bulan yang lalu. 1 kali 10 dibagi 6, hasilnya ada 12/6. Begitu seterusnya sampai di bulan Desember. Nah, baik pergerakan rata-rata yang sederhana maupun yang tertimbang, ini keduanya tuh efektif dan bisa melancarkan fluktuasi ya dalam pola permintaan untuk menyediakan estimasi yang stabil. Tapi umumnya ya pergerakan rata-rata ini ada 3 permasalahan yang biasanya kita temuin. Yang pertama, meningkatkan ukuran N atau jumlah periode yang di rata-rata yang melancarkan fluktuasi dengan lebih baik, tapi membuat metode ini jadi kurang sensitif ya terhadap perubahan data. Yang kedua, pergerakan rata-rata tidak bisa menangkap tren yang sangat bagus ya, tidak bisa menangkap tren atau kecenderungan, karena mereka dalam rata-rata mereka itu akan selalu berada di dalam level sebelumnya dan tidak akan memprediksikan perubahan pada level yang lebih tinggi atau lebih rendah, serta biasanya meninggalkan nilai yang sebenarnya atau nilai yang aktual. Yang ketiga, pergerakan rata-rata memerlukan catatan dan data masa sebelumnya yang ekstensif. Jadi untuk pergerakan rata-rata ini perlu untuk data historis ya. Nah, ini adalah grafik untuk permintaan aktual versus metode pergerakan rata-rata dan pergerakan rata-rata bobot. Bobot di sini adalah rata-rata tertimbang ya. Tadi untuk kasusnya Donas Garden Supply kita udah menghitung ya pergerakan metode pergerakan rata-rata dan pergerakan rata-rata tertimbang ya. Ini actual sales ini yang tadi saya omongin di sini ya, actual seed sales. Ini masuknya di grafik yang ini, yang warna biru ya. Kemudian ini adalah contoh yang pertama tadi, moving average. Grafiknya ada di sini ya. Ini angka-angkanya tinggal dibikin aja seperti ini. Jadi nanti ketika ada soal diminta untuk membuat grafik ya untuk actual salesnya, kemudian metode pergerakan rata-rata dan pergerakan rata-rata tertimbang, itu nanti bikinnya seperti ini. Ini adalah untuk yang hijau, ini adalah dari contoh yang kedua tadi, yaitu metode rata-rata tertimbang ya, pergerakan rata-rata bobot atau rata-rata tertimbang. Selanjutnya ada penghalusan eksponensial atau exponential smoothing. Ini merupakan metode peramalan pergerakan rata-rata tertimbang ya. Untuk penghalusan eksponensial, bobot ini menurun secara eksponensial dan data terbaru itu terbobot yang paling banyak. Di sini melibatkan sangat sedikit catatan data historis atau data masa lalu dan cukup untuk mudah digunakan. Untuk rumusnya ya, untuk peramalan baru ini nanti simbolnya adalah FT, sama dengan peramalan periode sebelumnya atau FT-1 ditambah alfa dikali permintaan aktual periode sebelumnya atau AT-1 dikurangi peramalan periode sebelumnya atau FT-1, di mana alfa ini merupakan bobot atau penghalusan konstannya, smoothing konstan. Nah, ini dipilih secara subjektif dan nilai itu biasanya berkisar dari 0 hingga 1. Sekarang untuk contoh ya, bulan Januari, dealer mobil itu memprediksikan permintaan Februari untuk 142 Ford. Kemudian permintaan aktualnya adalah 153. Nah, menggunakan penghalusan konstan yang dipilih oleh manajemen dengan alfa 20. 20 di sini maksudnya adalah 0,2. Ya, jadi ini ada titiknya, kurang titik saya. Nah, maka dealer ingin meramalkan permintaan pada Maret dengan menggunakan model penghalusan eksponensial. Caranya kita pakai rumus yang ini. Ya, kita pakai rumus yang ini.
FT atau peramalan baru itu sama dengan peramalan periode sebelumnya. Jadi prediksi permintaan Februari ya. Jadi prediksi itu untuk periode sebelumnya adalah 142. Ditambah alfanya adalah 0,20 atau 0,2 dikali permintaan aktual periode sebelumnya. Tadi permintaan aktual diketahui di soal adalah 153. Ya udah kita kalikan aja 0,2 kali 153 dikurangi ya peramalan periode sebelumnya tadi sama dengan yang ini 142, hasilnya ada 144,2, sehingga peramalan pada bulan Maret untuk mobil Ford ini dibulatkan jadi 144. Jadi nanti kalau kalian ketemu hasilnya 144,8 itu dibulatin aja jadi 145. Batasnya adalah 144,5. Kalau 0,5 itu boleh dibulatin ke atas. Oke. Nah, kemudian ini kan contoh untuk satu bulan aja, satu periode aja, yaitu di bulan Maret. Sekarang kita langsung ke contoh yang kedua, yaitu selama 8 kuartal terakhir. Ya, pelabuhan telah menurunkan sejumlah besar hasil panen. Biji-bijian ini maksudnya adalah hasil panen dengan alfa 0,10 dan perkiraan kuartal pertama adalah 175. Ya, perkiraan kuartal pertama. Di sini adalah FT-1 atau peramalan periode sebelumnya, namanya juga permintaan, perkiraan, prediksi ya, itu juga masuknya ke peramalan. Kita diminta untuk temukan ramalan untuk kuartal ke-9. Oke, next kita hitung ya. Dengan rumus yang sama, FT sama dengan FT-1 ditambah alfa dikali AT-1 min FT-1. Tadi kan di soal diketahui alfanya 0,1, jadi kita pakai terus ya, 0,10 ini loh. Jadi 0,10 ini adalah 0,1. Oke. Jadi untuk kuartal pertama kan sudah diketahui nih ya, perkiraannya yaitu 175. Karena sudah diketahui, kita bisa langsung menghitung untuk peramalan di periode kedua ya. Periode kedua kita caranya adalah ya FT sama dengan FT-1. FT-1-nya tadi adalah peramalan periode sebelumnya. Jadi ketika kita menghitung untuk periode kedua, maka yang digunakan FT-1-nya adalah periode pertama. Clear ya sampai sini ya. Jadi 175 ditambah alfanya adalah 0,10. Oke, atau 0,1 dikali AT-1. AT-1-nya adalah ini. Ya, AT-1 ini adalah permintaan aktual. Oke. AT-1 ini adalah permintaan aktual. Permintaan aktual di periode sebelumnya adalah 180. Jadi ini 180 ke sini. Oke, ini sudah saya kasih panah supaya kalian lebih mudah. Dikurangi dengan FT-1. FT-1 ini tadi adalah peramalan periode sebelumnya. Sama, yaitu 175 kan. Tinggal kita kalikan aja. 175 ditambah 0,1 dikali 180 dikurangi 175. Ya, kemudian ketemu hasilnya 175,50 ya. Ini forecasting untuk di periode kedua. Setelah kita tahu forecasting untuk periode kedua, maka kita udah bisa ngitung untuk kuartal ketiga. Caranya masih sama dengan rumus ini ya. Nah, ini udah langsung saya hitungkan, nanti kalian bisa pelajarin sendiri aja ya, caranya sama ya, yaitu untuk 175,50 ini adalah peramalan periode sebelumnya dari sini ya. Ini ke sini. 0,10 adalah alfa. Alfa ini tadi sudah kita tentukan 0,1. Jadi alfa ini nanti ada di soal bisa 0,2, 0,3, 0,5 ya. Kemudian 168 ini adalah permintaan aktualnya dari sini. Oke. 175,5 ini adalah peramalan periode sebelumnya, sama dari sini. Oke, ketemu hasilnya 174,75. Begitu sampai ke yang kita minta tadi adalah di periode ke-9. Jadi di periode 9 kita udah bisa ketemu yaitu 178,58. Selanjutnya ketika kita membuat forecasting, kita pasti ketemu yang namanya kesalahan. Jadi kita bisa mengukur kesalahan dalam forecasting atau peramalan. Keakuratan beberapa model forecasting seperti pergerakan rata-rata, penghalusan eksponensial dan yang lainnya itu bisa ditentukan dengan membandingkan nilai yang diramalkan dengan nilai aktual atau nilai yang diamati. Jadi jika FT itu menunjukkan peramalan dalam periode T dan AT ini menandakan permintaan aktualnya ya dalam periode T tersebut,
Maka kesalahan peramalan atau deviasi ini didefinisikan sebagai berikut. Kesalahan peramalan sama dengan permintaan aktual dikurangi nilai peramalan, ya. Jadi AT dikurangi dengan FT. Kemudian selanjutnya ada 3 pengukuran terhadap keakuratan peramalan. Nah, deviasi rata-rata yang absolut atau mean absolute deviation atau MAD kita kenalnya, ya. Ini adalah seberapa banyak peramalan yang meleset dari target. Jadi ini untuk menghitung seberapa banyak forecasting ini yang tidak sesuai dari target. Rumusnya adalah seperti ini. Kemudian yang kedua ada MSE, mean square error, atau kesalahan rata-rata yang dikuadratkan. Nah, ini itu adalah rata-rata perbedaan kuadrat antara nilai yang diperkirakan dan yang diamati. Rumusnya adalah seperti ini. Dan kemudian yang ketiga adalah kesalahan persentase rata-rata yang absolut atau mean absolute percent error atau MAPE, MAPE. Ini adalah rata-rata perbedaan mutlak antara nilai yang diperkirakan dan juga nilai aktual. Rumusnya seperti ini. Nah, sekarang kita bisa menghitung mean absolute deviation-nya atau MAD. Di sini kita menggunakan nilai alfa yang harus diperiksa itu adalah 2. Jadi di sini nanti di contoh soal ada alfa yang pertama itu 0,1 dan alfa yang kedua itu 0,5. Kita diminta untuk membandingkan data aktual dengan data yang diramalkan. Nah, masing-masing ini pakai dari 2 nilai alfa. Dan kemudian kita bisa menemukan deviasi absolutnya atau MAD, ya. Ini data pertama ini ya ada 8 kuartal dan ada juga nilai aktualnya, ya, atau data aktual. Karena kita pakai 2 alfa, kita punya alfa yang pertama adalah 0,1, alfa yang kedua adalah 0,5. Ya, ini sudah dihitung. Cara menghitungnya peramalan itu seperti yang ini, ya, dengan eksponensial smoothing. Oke. Untuk alfa 0,1 peramalannya udah dapat kita ketahui, ya. Yang untuk kuartal pertama itu adalah dengan data aktual 180, forecastnya adalah 175. Ini ke sini. Oke. Kemudian untuk peramalan dengan alfa 0,5 ini juga sudah diketahui datanya. Ya, cara menghitungnya sama seperti ini, ya. Kemudian untuk menghitung absolute deviation-nya untuk alfa 0,1 caranya adalah data aktual dikurangi dengan forecast-nya. Jadi 180 dikurangi 175, hasilnya ada 5. Kemudian 168 dikurangi 175,5, hasilnya kan negatif 7,5. Tapi di sini balik lagi ke dalam rumus, ya. MAD atau mean absolute deviation sama dengan sigma. Kalau ada garis lurus di sini, ya, deviation ini artinya semua yang dihitung ketika hasilnya itu negatif otomatis berubah jadi positif. Oke, 168 dikurangi 175,5 hasilnya kan negatif 7,5. Tapi balik lagi karena ada tanda seperti ini maka hasilnya positif. Begitupun seterusnya sampai kuartal ke-8. Sama halnya dengan forecast yang alfanya 0,5. Ya, cara menghitungnya tadi adalah 180 dikurangi 175 hasilnya 5. Yang kedua 168 dikurangi 177,5 hasilnya 9,5. Ini kan hasilnya negatif karena kan 168 kurangi 177,5 negatif 9,5. Tapi balik lagi ke sini. Ya, hasilnya sudah pasti dipositifkan semua. Nah, kemudian kita hitung sigmanya, ya. Ini kita jumlah dan ketemu untuk MAD total dari alfa 0,1 adalah 82,45. Kemudian untuk alfa 0,5 adalah 98,68. Nah, kita bisa hitung MAD-nya, ya. Sigma deviation-nya adalah 82,45 untuk alfa 0,1 dibagi N. N-nya adalah 8. Jadi 82,45 ini dibagi 8. Hasilnya adalah 10,31. Kemudian untuk sigma deviation alfa 0,5 adalah 98,62. Ini dibagi dengan N. N-nya adalah 8, ketemu 12,33. Ini adalah MAD. Hasilnya adalah kesimpulannya, ya, berdasarkan perbandingan yang kita temui ini, yang kita hitung tadi, ya, dengan pemulusan konstanta alfa 0,1 ini lebih disukai daripada alfa 0,5. Kenapa? Karena MAD-nya lebih kecil, 10,31 ini lebih kecil daripada 12,33. Nah, selanjutnya kita menghitung mean square error atau MSE. Ya. Di sini sama, ya, contoh kasusnya ada 8 kuartal dengan data aktual yang sudah tertera, ya. Ini peramalan untuk alfa 0,1 juga sudah ada, ya. Ini adalah error.
Untuk menghitung MSE kita sudah tahu di sini ada rumus. Kita tinggal masukin aja ke dalam rumus ya. Sigma forecast error dikuadratkan dibagi dengan N. Ya. Forecast error ini tadi kan kita udah tahu ya. Caranya aktual dikurangi forecast. Ya. Ini kita dapetin dari data ini tadi. Nah, kemudian untuk yang kuartal kedua ini kan 168 dikurangi 175,5 ya. Karena ini error itu rumusnya adalah forecast error dikuadratkan, jadi hasilnya ini negatif ditulis apa adanya. Ya. Sama kalau yang 159 dikurangi 174,75 hasilnya negatif 15,75, ini dikuadratkan, otomatis hasilnya jadi positif. Ya, ini nggak bisa langsung dipositifkan karena rumusnya beda. Kalau yang ini tadi ya semua menjadi positif itu kan masuk ke dalam rumus, kalau ini enggak. Oke, nanti dipahamin aja. Nah, kesimpulannya MSE atau mean square error yang rendah ini lebih baik karena kita ingin meminimalkan MSE-nya. Kemudian ada MAPE atau mean absolute percent error ya. MAPE atau MAPE ini mengungkapkan kesalahan sebagai persen dari nilai sebenarnya, jadi tidak terdistorsi oleh satu nilai yang lebih besar. Untuk rumusnya adalah sigma absolute percent error dibagi dengan N. Nah, ini nanti bisa dihitung ya, caranya sama. Oke. Ini 100 dari mana, Bu? Kita kan tadi nanti di soal tuh bakal diketahuin gitu absolute percent errornya berapa. Ini kan 100. Jadi 100 ini adalah rumus yang bakal kita pakai untuk menghitung MAPE di case study ini atau di contoh soal ini ya. 100 dikali errornya berapa? 5. Kok bisa 5 dari mana, Bu? Ya aktual dikurangi forecast. 180 dikurangi 175 hasilnya 5 dibagi aktualnya tadi berapa? Data aktualnya 180. Untuk data ke-8 juga sama ya, rumusnya 100 ya. 100 dikalikan errornya adalah 182 dikurangi 178,22 hasilnya 3,78 dibagi aktualnya 182 ya, ketemu 2,08%. Perlu dilihat di sini error ini ada garis lurusnya di depan belakang. Berarti ketika hasil aktual dikurangi forecast ini negatif, otomatis langsung berubah menjadi positif. Ya, jangan sampai keliru. Nah, penghalusan eksponensial dengan penyesuaian tren. Jadi teknik ini tuh gagal merespon tren sebenarnya. Penghalusan eksponensial harus dimodifikasi ketika tren itu sudah hadir. Untuk meningkatkan forecasting dapat diilustrasikan model penghalusan eksponensial yang lebih kompleks dan bisa menyesuaikan tren. Jadi gagasannya adalah ini tuh untuk menghitung rata-rata data eksponensial smoothing dan bisa menyesuaikan dengan ketertinggalan positif atau negatif yang ada di dalam tren. Jadi formula yang baru adalah peramalan meliputi kecenderungan atau peramalan meliputi tren. Kecenderungan ini maksudnya adalah tren. Ya. Kalau di bahasa Indonesiain tren itu ya kecenderungan, tapi ya kita lebih biasa pakai di dalam mata kuliah ini ya tren aja gitu sebutnya, ya. Jadi FIT sama dengan rata-rata peramalan penghalusan eksponensial atau FT ditambah tren penghalusan eksponensial atau kecenderungan penghalusan eksponensial atau T kecil. Penghalusan eksponensial dengan penyesuaian tren. Dengan penghalusan eksponensial yang disesuaikan dengan tren, estimasi baik untuk rata-rata maupun untuk tren adalah dihaluskan. Nah, prosedur ini mensyaratkan dua penghalusan konstan, yaitu alfa untuk rata-rata dan beta untuk tren. Nah, kemudian kita bisa menghitung rata-rata dan tren tiap periode dengan rumus FT sama dengan alfa kali aktual demand last period atau permintaan aktual di periode yang terakhir ditambah 1 dikurangi alfa dikalikan dengan peramalan periode terakhir ditambah dengan estimasi tren di periode terakhir atau FT sama dengan alfa AT-1 ditambah 1 dikurangi alfa ya, kemudian dikalikan dengan FT-1 tambah TT-1 ya. Jadi nanti kalian tinggal masukin aja rumusnya. Dan yang perlu kalian pahami adalah nanti ini kan ada beberapa keterangan. Nah, ini nanti supaya kalian gak bingung yang mana FT, yang mana T, yang mana AT, yang mana alfa dan yang mana beta. Kemudian ada yang namanya proyeksi tren atau kecenderungan. Trend projection adalah sebuah metode peramalan deret waktu atau time series yang mencocokkan sebuah garis tren untuk urutan poin data historis dan kemudian diproyeksikan garis itu ke dalam peramalan yang akan datang.
Para ahli statistik sudah mengembangkan persamaan yang dapat kita gunakan untuk menemukan nilai alfa dan B untuk garis regresi. Jadi nanti tinggal dimasuk-masukin rumus aja di sini. Selanjutnya, langkah dalam menghitung tren dengan metode kuadrat terkecil atau metode least square ini. Yang pertama, kita perlu dulu menentukan data tahun. Apakah data tahun itu merupakan data ganjil atau data genap? Ini penting banget ya, karena nanti untuk menentukan skalanya ya. Nah, yang pertama, bila jumlah data tahun tidak habis dibagi dua, yaitu datanya adalah data ganjil, dipakai skala yang X-nya adalah 1 tahun ya. Tahun dasar diletakkan pada tahun yang di tengah. Misalkan nih, di sini ada data dari 2006 sampai 2012. Ini kalau kita hitung ya 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012 ini adalah jumlah tahunnya ada 7 tahun ya. Jadi tidak habis dibagi dua, makanya kita cari tahun yang di tengah-tengahnya ya, yaitu ada di tahun 2009. Nah, kita letakkan skala atau angka 0 di 2009. Jadi X-nya dimulai dari angka 0 ketika datanya itu ganjil ya. Kemudian data di atasnya, tahun di atasnya kita tambahkan 1. Ketika di atasnya lagi kita tambahkan lagi 1. Jadi 2010 adalah X-nya 1, 2011 X-nya 2, 2012 X-nya 3 karena ditambah 1 lagi. Jadi ketika di sini nanti ada tahun 2013 ya, maka X-nya adalah 4 ya. Ketika nanti tambah lagi tahunnya 2014, berarti X-nya adalah 5 ya. Tetapi ketika kita lihat di sini tahun sebelumnya ya, itu 2009 ke 2008 itu di min 1. Terus 2007 juga dikurang 1, 2006 dikurang 1. Jadi nanti di 2005 juga otomatis dikurang 1. Dan di sini X-nya adalah min 4. Ketika di 2004 ini adalah X-nya nanti jadinya min 5 ya, karena dikurang 1 terus. Kemudian yang kedua, bila jumlah data tahun habis dibagi 2, yaitu datanya adalah data genap, kita pakai skalanya X-nya itu setengah. Setengah di sini maksudnya adalah nih, di sini ada contoh dari data 2007 sampai 2012 ya. Tahun dasar diletakkan pada pertengahan tahun ya. Contohnya jadi karena ini datanya itu dari 2007 sampai 2012 kan 6 tahun. Kita cari tengah-tengahnya, kan nggak bisa. Jadi otomatis tengah-tengahnya itu ada di antara tahun 2009 sampai 2010. Makanya di sini saya tuliskan nolnya adalah di tengah-tengahnya ya. Kemudian tahun 2010 1, tahun 2011 3, tahun 2012 5, nanti di sini tahun 2013 ya. Tahun 2013 di sini adalah 7 ya. Jadi tahun 2013 di sini adalah 7. Tahun 2014 di sini adalah 9. Jadi angka ganjil ya, tambah 2 tambah 2. Nah, ini adalah contoh analisis deret waktu ya. Diketahui ini jumlah tahunnya sudah saya tulis di sini adalah N-nya adalah 7, dihitung ya. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 adalah 7 ya. Total permintaannya ya, ini sigma atau total permintaannya adalah 1420 ya. Jadi pada tahun 2004 permintaannya ada 150. Yang perlu kita cari adalah X-nya ya. X-nya ini adalah skala tadi. Kemudian X kuadrat dan juga XY. Karena ini datanya ganjil, kita akan lebih mudah untuk menentukan X-nya ya. Jadi tahun di tengahnya adalah ini. Nah, kita cari aja 3 tahun di atasnya dan 3 tahun di bawahnya. Jadi tahun tengahnya adalah di 2007. Jadi di sini adalah X-nya 0. 2006 ini min 1, min 2, minus 3 ya. 2008 ini 1, 2, 3. Oke, next. Nah, seperti ini ya. Untuk X-nya, karena ini data ganjil, maka X-nya kita sudah bisa cari tahun yang di tengah-tengahnya, yaitu 2007 ya. Kemudian untuk X kuadratnya kita kuadratkan aja dari ini. Min 3 dikuadratkan ya, jadi positif ya, 9 dan seterusnya. Kemudian kita cari sigmanya. Sigmanya adalah 28. Nah, setelah itu kita kalikan ya X dengan Y. Jadi untuk tahun 2004 150 dikalikan dengan min 3 ya, hasilnya adalah minus 450 sorry. Kemudian di tahun 2005 permintaannya atau Y-nya 170, kita kalikan dengan X min 2. Nah, diperoleh hasil XY min 340. Begitupun terus sampai tahun 2010.
Nah, setelah itu kita cari sigmanya. Nah, di sini diperoleh sigmanya adalah 370. Ketika sudah seperti ini, kita sudah bisa langsung menghitung untuk dimasukkan ke persamaan Y sama dengan A plus BX ya. Sebelum kita masuk ke persamaan ini, kita harus menghitung atau mencari nilai A dan juga nilai B ya. Untuk mencari nilai A tadi apa? Sigma Y dibagi N. Ya sudah, ini kan kita sudah cari sigmanya nih. Tinggal dibagi aja 1420 dibagi 7, hasilnya ada 202 sekian. Sorry ini. Nah, kemudian untuk B-nya adalah sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Ya, ini juga tinggal dicari hasilnya. Kemudian kita ketemu nilai A 202,86, kita masukkan ke persamaan ini ya. Kita masukkan ke persamaan ini, Y sama dengan 202,86 ditambah 13,21X. Nah, X ini adalah nanti bisa untuk menghitung penjualan di tahun-tahun berikutnya. Kenapa seperti itu? Nih saya contohkan ya. Berarti kalau ada soal berapakah nilai penjualan untuk tahun 2011, nah kita taruh di sini di bawahnya 2010, 2011. Nah berarti ini X-nya ada berapa? Berarti X-nya adalah 4. Nah makanya kita langsung masukkan aja ke persamaan Y sama dengan A plus BX. X-nya kita ganti dengan angka 4. Sehingga diperoleh Y adalah 256. Nah, di sini nanti untuk permintaannya di tahun 2011 adalah 256. Ketika kalian diminta untuk menghitung di tahun 2012 misalkan ya, saya taruh di bawahnya sini. Nah, itu juga sama, berarti X-nya di sini adalah 5 dan seterusnya. Jadi nanti tinggal diganti X di persamaan ini aja. Di sini ada gambar metode kuadrat terkecil ya untuk menemukan garis lurus yang paling sesuai. Selanjutnya ada variasi musiman dalam data ya. Seasonal variation dalam data adalah pergerakan secara teratur dalam rangkaian data atau data series yang terkait dengan kejadian yang berulang, misalnya cuaca atau hari libur. Ada beberapa langkah yang bisa kita ikuti untuk perusahaan yang memiliki musim 1 bulan, yaitu yang pertama, kita bisa menemukan rata-rata permintaan historis di setiap musimnya, yaitu dengan menjumlahkan permintaan untuk bulan tersebut dan masing-masing tahun dan membaginya dengan jumlah tahun dari data yang tersedia. Yang kedua, kita bisa menghitung rata-rata permintaan selama sepanjang bulan dengan membagi total rata-rata permintaan tahunan dengan jumlah musim. Nah, yang ketiga, menghitung indeks musiman untuk tiap musim dengan membagi rata-rata permintaan historis di bulan tersebut dengan rata-rata permintaan selama sepanjang bulan itu. Dan yang keempat, kita bisa mengestimasi total permintaan tahunan berikutnya. Dan yang terakhir, bisa membagi estimasi total permintaan tahunan dengan jumlah musim. Kemudian kita bisa kalikan dengan indeks musiman di tiap-tiap bulannya. Kemudian ada variasi siklus pada data ya. Cycles ini seperti variasi musiman yang ada pada data tapi terjadi setiap beberapa tahun, bukan minggu, bulan, atau bahkan kuartal. Ya, kalau musiman ini bisa terjadi di minggu, bulan, atau kuartal, tetapi kalau cycles ini tahun, dalam beberapa tahun, ya. Kemudian peramalan cycles ini dalam time series ini sebenarnya sulit buat dilakukan karena siklus atau cycles ini mencakup berbagai faktor yang bisa menyebabkan ekonomi itu berubah, mungkin dari resesi ke ekspansi selama beberapa tahun atau bertahun-tahun ya. Kemudian peramalan permintaan untuk produk individu juga bisa didorong oleh siklus hidup produk ya, seperti tahapan yang dilalui produk life cycle. Kalian juga pasti sudah banyak yang mengenal ya, mulai dari introduction sampai dengan decline atau penurunan. Ada tahap introduction, growth, maturity, dan juga decline. Nah, kemudian siklus hidup atau product life cycle ini ada untuk hampir semua produk. Nah, metode peramalan asosiatif ya, analisis regresi dan korelasi. Model peramalan asosiatif ini tadi kan di awal kalau yang time series ada 4. Kemudian untuk yang asosiatif ini ada 1, yaitu analisis regresi ya. Ini biasanya mempertimbangkan beberapa variabel yang terkait dengan kuantitas yang akan diprediksikan. Model peramalan ini banyak digunakan itu adalah analisis regresi linear, yaitu model matematis garis lurus untuk menggambarkan hubungan fungsional antara variabel dependent dan independent. Jadi kita bisa pakai model matematika yang sama yang kita terapkan dalam metode kuadrat terkecil ya dari proyeksi tren tadi
untuk bisa melakukan analisis regresi linier. Kemudian ada standar kesalahan dari estimasi. Jadi untuk mengukur keakuratan dari estimasi regresi, kita bisa menghitung standard of error-nya dari estimasi itu. Jadi perhitungan ini dinamakan dengan standar deviasi dari regresi. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi nanti ketika ada soal kalian tinggal masukin aja ke rumus. Kemudian ada koefisien korelasi untuk garis regresi. Ya, ini adalah sebuah ukuran dari kuatnya hubungan antara dua variabel, biasanya diidentifikasikan dengan R. Jadi nilai koefisien korelasi ini biasanya berkisar antara min 1 hingga 1. Dan untuk menghitung R, kita bisa pakai banyak data yang sama yang diperlukan di sebelumnya ya untuk menghitung A dan B untuk garis regresi. Di sini ada analisis regresi berganda. Nah, ini yang nantinya juga biasanya terpakai untuk deskripsi kalian ya. Jadi analisis regresi berganda atau multiple regression ini adalah perluasan praktis dari model regresi yang sederhana, membangun model dengan beberapa variabel independen dan bukan hanya satu variabel aja. Ya. Rumusnya Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2, kalau variabelnya ada 5 ya plus B3 X3 plus B4 X4 dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke analisis regresi. Ini adalah seperangkat prosedur statistik untuk menemukan faktor-faktor nyata yang paling penting yang mempengaruhi penjualan. Nah, untuk contohnya di sini ada data penjualan dan juga biaya ya. Untuk penjualan sebesar 120, biaya yang dikeluarkan adalah 150 ya. Dan di sini yang saya kasih warna merah ini adalah sigma. Ini jumlah atau total dari penjualan. Kita diminta untuk mencari XY. XY adalah X dikali Y, jadi tinggal dikalikan aja 120 dikalikan 150 dikalikan 125 sampai dengan 149 dikalikan 132 ya. Untuk X kuadrat ini ya, jadi 150 dikuadratkan ya, 125 dikuadratkan dan seterusnya. Di akhir tetap kita cari sigmanya ya. Di sini adalah sigma, total dari penjualan, total dari biaya, total dari X kali Y dan total dari X kuadrat. Dan untuk perhitungannya terlebih dahulu kita cari nilai B. Tinggal dimasukin aja angka-angkanya. N adalah jumlah datanya, tadi datanya ada 7 ya. Kemudian ini angkanya dimasukin sehingga diperoleh nilai B min 0,2. Nah, setelah itu kita baru cari nilai A. Ya, nilai A adalah rumusnya sigma Y kurangi B dikali sigma X dibagi N. Nah, sehingga diperoleh hasil 179,49. Nah, kalau kita sudah tahu ada nilai B, maka kita sudah bisa langsung memasukkan ke dalam persamaannya, yaitu Y sama dengan A plus BX. Kita masukkan nilai A tadi berapa? 179, sekian. Nilai B-nya adalah min 0,2 ya. Jadi langsung aja dimasukin min 0,2X. Nah, ini adalah persamaannya untuk analisis regresi. Kemudian di soal diminta untuk hitunglah berapa besar penjualan jika biaya yang dikeluarkan adalah sebesar 200. Nah, 200 ini adalah X-nya. Oke, jadi persamaan ini kita tinggal masukin aja ya. Y sama dengan 179,49 dikurangi 0,2X. Nah, X ini adalah biaya yang dikeluarkan, yaitu sebesar 200. Diperoleh hasil Y-nya adalah 140. Pengawasan dan pengendalian dalam forecasting. Ada yang namanya sinyal penelusuran atau tracking sinyal ya. Ini adalah ukuran bagaimana sebuah forecasting ini cukup baik untuk memprediksi nilai aktualnya atau tidak. Jadi sinyal pelacakan ini menunjukkan permintaan lebih besar daripada forecasting. Jadi sinyal negatif ini berarti permintaan kurang dari peramalan, tetapi ketika sinyal pelacakan itu baik ya, sinyal dengan kesalahan kumulatif yang rendah dan memiliki kesalahan positif yang sama banyaknya dengan kesalahan negatif. Kita bisa pakai rumus yang tertulis di sini ya untuk tracking sinyalnya. Kemudian ada yang namanya bias. Ini adalah peramalan yang secara konsisten lebih tinggi atau secara konsisten lebih rendah dari nilai aktual terhadap sebuah time series atau deret waktu. Bias ini bisa terjadi jika variabel atau garis tren itu salah digunakan atau jika indeks musiman disalahgunakan. Ada penghalusan adaptif atau adaptive smoothing. Ini adalah pendekatan untuk peramalan penghalusan eksponensial di mana penghalusan konstan secara otomatis diubah untuk meminimalkan kesalahan yang terjadi. Ada yang namanya juga peramalan fokus atau focus forecasting. Ini adalah peramalan yang mencoba terhadap model komputer dan memilih salah satu yang terbaik untuk diaplikasikan secara khusus. Ini ada dua prinsip ya. Yang pertama adalah model peramalan yang canggih itu tidak selalu lebih baik daripada yang sederhana.
dan tidak terdapat teknik tunggal yang harus digunakan untuk seluruh produk maupun jasa. Selanjutnya ada peramalan dalam sektor jasa. Ini bisa menyajikan beberapa tantangan yang tidak biasa ya. Jadi teknik utama dalam sektor retail ini biasanya menelusuri permintaan dan mempertahankan laporan catatan dalam jangka pendek yang cukup baik. Misalnya barbershop ya, itu kan mengharapkan banyak konsumen pada hari Jumat dan Sabtu. Ketika weekend dia mungkin mengharapkan banyak pelanggan nih yang bakalan datang. Nah, sebagian barbershop justru itu tutup pada hari Minggu dan Senin ya, dan banyak membutuhkan tambahan karyawan pada hari Jumat dan Sabtu karena mungkin Senin hari kerja, jadi yang datang ke barbershop untuk sekedar potong rambut atau me time itu mungkin hanya sedikit ya. Jadi peramalan permintaan yang terperinci di sini itu diperlukan apalagi dalam sektor jasa. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan forecasting atau peramalan dalam mata kuliah manajemen operasi dan inovasi. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.